Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ini udah masuk semua kan ya? Sudah. Oke, seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa, silahkan. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Untuk yang namanya Ibu panggil, silakan mengangkat tangan. Kemudian untuk yang tidak hadir, nanti ketua kelasnya bisa dibantu konfirmasi ke Ibu ya. Pipit Wulandari, Revita Bella, Nilna Fauza, Salma Widi, Laudi Naumira, Nasiwa Salsabil, Nabilatul Fatin, Imron Ghazali, Naifa Fina, Novita Dwi, Rengganis Air Firdaus, Sherly Mega. Berarti yang tidak hadir Imron ya? Nanti dibantu konfirmasi ya ketua kelas. Oke. Sebelumnya Ibu mau bagi dulu lembar kerja kalian. Silahkan. Oke, sudah dapat semua? Sudah, Ibu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kalian gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selain baik, tentunya kita juga harus semangat ya. Berhubung ini masih pagi, saya harap kalian semangat. Tapi Ibu mau melakukan refleksi terlebih dahulu nih untuk menambah semangat kalian pada pembelajaran Ibu pagi ini. Jadi nanti kalau Ibu bilang 1, kalian tepuk 1. Kalau Ibu bilang 2, kalian tepuk 2. Kalau Ibu bilang 3, kalian tepuk 3. Tapi kalau Ibu bilang 4, kalian tidak boleh tepuk tangan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, Ibu pandu ya. Tepuk 1, 3, 4. Wah, masih ada yang kurang fokus ternyata. Ibu ulangi sekali lagi. Tepuk 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena kalian sudah fokus, hari ini kita akan belajar materi baru mengenai etika menerima tamu kantor. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak sih datang ke sebuah instansi atau perusahaan yang pernah kalian kunjungi? Pernah, Bu. Pernah. Contohnya ke instansi mana nih? Kantor pos, Bu. Kantor pos. Ada lagi? Kantor kecamatan, Bu. Kantor kecamatan. Ada lagi? Kantor kelurahan. Kantor kelurahan. Nah, banyak ya ternyata. Nah, Ibu mau tanya nih, apa sih kesan pertama kalian saat kalian datang ke sebuah instansi atau kantor, kemudian kalian disambut oleh sekretaris dengan ramah? Gimana? Silakan, Pak. Rasa nyaman. Merasa nyaman. Ada lagi? Rasa dihargai. Merasa dihargai. Ada lagi? Senang, Bu. Senang. Ada lagi? Merasa lebih terbuka, Ibu. Benar sekali. Tapi misalnya nih kita balik. Misalnya kalian datang ke sebuah instansi atau perusahaan, kemudian kalian mendapatkan sambutan dari sekretaris dengan ekspresi yang tidak ramah dan tidak mengenakan. Kalau seperti itu kesan kalian gimana? Tidak nyaman, Bu. Tidak nyaman. Kecewa, Ibu. Kecewa. Ada lagi? Tanggung. Benar sekali. Nah, itu tadi adalah contoh etika menerima tamu kantor yang kurang efektif dan juga efektif. Di dunia kerja, etika menerima tamu kantor itu adalah hal yang sangat penting karena berhubungan dengan pelanggan dan juga klien. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana sih tata cara etika menerima tamu kantor. Nah, tujuannya apa sih Bu kita belajar ini? Nah, tujuannya Ibu harap nanti kalian bisa memahami pentingnya etika menerima tamu dan juga peran sekretaris dalam menerima tamu. Yang gunanya nanti bisa kalian terapkan di dunia kerja ketika kalian ingin memilih untuk bekerja. Sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya nih ke kalian. Ada yang tahu nggak apa itu tamu kantor? Belum. Ada yang tahu, ada yang belum. Yang udah tahu, boleh silakan jawab. Boleh, Mbak? Jadi tamu kantor itu adalah orang yang datang ke kantor yang
Baik, ada lagi yang mau jawab? Boleh? Mbak Im, silakan. Tamu kantor adalah orang yang dari luar yang datang ke kantor untuk suatu keperluan tertentu. Ada lagi yang mau jawab? Boleh, Mbak. Yang berkunjung ke kantor dan memiliki tujuan tertentu. Baik, ada yang mau jawab lagi, anak-anak? Sudah. Jadi jawaban dari kalian semua benar ya anak-anak, tetapi Ibu akan jelasin lebih rinci. Apa itu dari tamu kantor? Tamu kantor adalah seseorang atau kelompok yang ingin mengunjungi perusahaan atau instansi tempat kita bekerja dengan kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi. Jadi, semisal kalian masuk nih atau berkunjung ke suatu kantor tanpa ada kepentingan, maka kalian tidak boleh dipertemukan oleh seorang sekretaris kepada pimpinan. Seperti itu. Jadi, ketika kalian akan berkunjung ke suatu kantor, kalian harus memiliki janji terlebih dahulu. Seperti itu anak-anak, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Dari penjelasan Ibu tentang pengertian tamu kantor, ada yang ditanyakan? Kalau belum, Ibu lanjutkan ya. Hal-hal yang harus dilakukan sekretaris saat menerima tamu kantor. Yang pertama, ada mempersilahkan tamu duduk di tempat terhormat. Jadi, semisal kalian berkunjung ke suatu perusahaan atau suatu instansi, kalian akan disambut oleh seorang sekretaris dengan mempersilahkan duduk di tempat terhormat. Itu salah satu contoh dari sekretaris yang sudah apa? Ya sudah mempengaruhi peraturan dari SOP perusahaan, ya. Kalau kalian nih datang disambut ya seorang sekretaris, kalian senang nggak kira-kira? Senang. Dipersilakan duduk, setelah itu diberikan minum dan ditanya dengan sopan ada kepentingan apa, seperti itu. Lah, seumpama kalian nih ya, jadi seorang sekretaris juga seperti itu. Ya, harus mempersilahkan tamu duduk di tempat yang terhormat agar cita perusahaan kalian bekerja tersebut itu baik, teman-teman ya. Seperti itu. Yang kedua, ada ketika akan memasuki ruang yang di dalamnya, tamu hendak mengetuk pintu terlebih dahulu. Nah, kenapa nih seorang sekretaris harus mengetuk pintu terlebih dahulu? Karena seorang sekretaris itu, anak-anak ya, harus memiliki sifat sopan santun, etika terhadap seorang tamu. Ya, tamu akan merasa dihargai apabila seorang sekretaris hormat dengan membukakan pintu terlebih dahulu. Seperti itu. Dapat dimengerti anak-anak? Yang ketiga ada ketika tamu akan meninggalkan ruang tamu, bukakan pintu dengan ramah dan sopan. Jadi, ketika tamu akan meninggalkan ruang perusahaan atau suatu ruangan, seorang sekretaris wajib untuk membukakan pintu terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu? Belum. Kalau belum ada, Ibu lanjutkan ya. Jadi, seorang sekretaris juga harus memiliki etika. Yang pertama, harus berpenampilan rapi dan juga berpenampilan bersih. Di sini ada yang bisa kasih contoh berpenampilan rapi dan bersih seperti apa? Boleh, Mbak? Jadi seperti menggunakan seragam kantor ataupun pakaian formal yang disetrika dengan rapi. Betul, ya. Jadi seorang sekretaris minimal harus berpenampilan rapi dan bersih, contohnya memakai baju berkerah, memakai jas, agar tamu ketika berkunjung itu memiliki citra kepada seorang sekretaris, nyaman dan juga dipandang pun enak, seperti itu. Yang kedua ada berkepribadian menarik. Ada yang bisa kasih contoh? Boleh. Bagus, Mbak. Jadi, berkepribadian menarik itu salah satunya adalah etika kita ketika di lingkungan kantor tersebut. Ketika kita ada teman rekan bekerja yang kurang baik, kita sebagai seorang sekretaris harus mengingatkan teman tersebut. Jadi itu masuk ke dalam berkepribadian menarik.
Ya, salah satunya seperti itu. Yang ketiga, bersikap sopan dan ramah. Ada yang bisa kasih contoh, anak-anak? Boleh, Mbak? Baik, misalnya seperti seorang sekretaris yang akan memberi salam kepada tamu, seperti selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu, seperti itu Ibu. Betul ya. Jawaban dari Mbak siapa? Jawaban dari Mbak Nilna, betul ya. Jadi bersikap sopan dan ramah itu adalah salah satu kewajiban seorang sekretaris. Jadi kalian mau jadi seorang sekretaris maupun menjadi seorang tamu, yang pertama harus dilakukan adalah bersikap sopan dan ramah. Yang pertama, kunci ya, seorang sekretaris harus tersenyum. Dimanapun kondisi, seorang sekretaris diwajibkan untuk selalu tersenyum, apalagi ingin bertemu kepada suatu tamu. Seperti itu ya. Yang keempat, ada nada suara yang jelas. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Boleh. Jadi contohnya itu seperti berbicara dengan artikulasi yang jelas Bu, kemudian juga menggunakan bahasa yang baku dan Bagus. Jawaban dari Mbak siapa? Jawaban dari Mbak Salma bagus ya, anak-anak ya. Jadi, nada suara yang jelas itu bukan tentang intonasi kita saat berbicara, tetapi bagaimana penyampaian kita terhadap seorang tamu. Jadi seorang sekretaris itu harus berbicara dengan sopan, dengan santun, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh seorang tamu. Seperti itu anak-anak ya. baik Ibu. Maka dari itu ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu mengenai etika sekretaris dalam menerima tamu? Belum. Kalau belum ada, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Baik, selanjutnya ini ada prosedur penerimaan tamu kantor. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah seorang tamu itu dapat menemui pimpinan secara bebas tanpa membuat janji terlebih dahulu? Benar sekali ya. Jadi seorang tamu tidak bisa menemui pimpinan secara bebas tanpa membuat janji terlebih dahulu ataupun tanpa ada tujuan yang penting. Oleh karena itu, sekretaris sendiri ini memiliki peran penting untuk mengatur jadwal dari pimpinan, mengatur jadwal pimpinan untuk bertemu tamu, bahkan mengatur janji temu dengan pimpinan. Begitu. Nah, di sini ada 3 prosedur penerimaan tamu kantor yang harus diketahui saat sekretaris menyambut tamu. Yang pertama ada konfirmasi jadwal. Jadi, konfirmasi jadwal ini berguna untuk sekretaris dapat mengetahui apakah tamu tersebut sudah membuat janji temu dengan pimpinan atau belum. Nah, jadi konfirmasi jadwal ini sangat berguna karena sekretaris sebelumnya tentunya sudah membuat jadwal agenda yang sudah dibuat untuk hari tersebut. Namun jika nanti ada tamu yang datang tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu, itu juga akan mengganggu jadwal yang telah disusun oleh sekretaris. Oleh karena itu, sangat penting bagi sekretaris untuk mengkonfirmasi kepada tamu tersebut apakah sudah membuat janji atau belum. Nah, sama dengan di kehidupan nyata. Seperti misalnya kalian telah membuat janji dengan teman kalian untuk kerja kelompok. Namun dengan orang tua kalian diajak untuk pergi. Nah, itu juga tentunya mengganggu jadwal kalian yang sudah kalian susun kan? Iya, Ibu. Benar, jadi tentunya ini merupakan salah satu prosedur dari menyambut tamu dan juga menerima tamu. Selanjutnya ini ada prosedur penyaringan atau screening. Jadi penyaringan atau screening ini penting untuk dilakukan. Seperti tadi yang Ibu jelaskan yaitu konfirmasi jadwal. Ini merupakan salah satu bentuk dari screening atau penyaringan. Apa gunanya penyaringan ini? Jadi penyaringan sangat berguna untuk sekretaris mengetahui apakah tamu tersebut dapat menemui pimpinan atau dapat ditunda atau dapat dialihkan kepada departemen lain yang terkait. Sama dengan
di kehidupan nyata. Misalnya ada tamu di rumah kalian. Tentunya jika kalian tidak mengenali tamu tersebut, kalian akan bertanya ingin bertemu dengan siapa? Apakah bertemu dengan ayah kalian atau ibu kalian atau bertemu dengan kalian, begitu. Lalu selanjutnya ada penyediaan fasilitas. Jadi, penyediaan fasilitas ini juga penting untuk menyambut tamu. Karena apa? Karena tamu sendiri perlu untuk kita hargai. Sebagai bentuk penghargaan itu, kita menyediakan fasilitas yang baik, yang nyaman, begitu. Jadi, sekretaris ini juga perlu memastikan apakah sudah ada fasilitas tersebut di dalam perusahaan. Misalnya, jika ada tamu yang datang, lalu sekretaris perlu untuk mengkonfirmasi dulu kepada pimpinan. Tentunya, sekretaris mempersilahkan dulu tamu tersebut untuk duduk dan menunggu di ruang tunggu yang nyaman. Sama dengan kehidupan nyata. Misalnya, kalian menerima tamu di rumah. Tentunya kalian mempersilahkan dulu tamu tersebut untuk menunggu di ruang tamu. Ruang tamu tersebut juga harus nyaman, bersih, dan baik. Begitu. Jadi, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Baik, Mbak, silakan. Di poin yang kedua itu kan ada penyaringan atau screening. Kalau misalnya kita nih sebagai sekretaris di suatu perusahaan, terus tiba-tiba ada seorang tamu yang memaksa banget untuk ketemu sama pimpinan. Tapi dia itu nggak mau untuk dilakukan penyaringan atau screening, kayak ditanyain keperluannya apa, itu nggak mau. Terus kita harus sebagai sekretaris kita tuh harus apa? Baik, bagus sekali pertanyaannya Mbak Nanis ya. Jadi, ini sebuah tantangan tersendiri bagi seorang sekretaris karena sekretaris harus tentu melakukannya dengan cara yang profesional juga. Jadi, apa yang harus dilakukan sekretaris untuk menghadapi hal tersebut? Sekretaris dapat tetap bersikap tenang, tegas, dan juga tetap mengutamakan sikap ramah. Karena apa? Karena ini juga sebagai bentuk menghargai dari tamu tersebut. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh sekretaris? Sekretaris dapat memberikan kesempatan bagi tamu tersebut untuk mengutarakan apa kepentingan dari tamu tersebut untuk bertemu dengan pimpinan. Selanjutnya, setelah didengarkan dengan seksama apa kepentingan tamu tersebut, maka sekretaris dapat menjelaskan SOP dari perusahaan. Apa dan bagaimana saja untuk dapat bertemu dengan pimpinan yang telah diatur oleh perusahaan. Oleh karena itu, sekretaris juga menjelaskan SOP ini dengan nada yang baik, ramah, tenang, karena ini juga untuk menjaga perasaan dari tamu tersebut agar tidak merasa tersinggung. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan oleh sekretaris ini yaitu sekretaris dapat memberikan solusi alternatif bagi tamu tersebut. Misalnya seperti membuat janji temu dulu atau membuat jadwal di lain hari terlebih dahulu. Jadi bagaimana Mbak Nanis, apakah dapat dipahami? Sudah Ibu, sudah dipahami. Terima kasih. Untuk yang lainnya apakah dapat dipahami? Sudah Ibu. Baik. Dari sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, cukup Ibu. Baik, jika sudah cukup, selanjutnya Ibu memiliki video contoh etika menyambut tamu. Kalian dapat memperhatikan video ini dengan baik dan juga dengan seksama, karena nanti videonya juga akan berguna bagi kalian saat kalian mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Saya sudah membuat janji pada tanggal
Baik, jadi di sini videonya sudah selesai. Ibu akan memberikan sedikit tambahan penjelasan terkait yang ada di dalam video ini. Jadi tadi sekretaris menyambut tamu dengan ucapan selamat pagi, begitu. Itu merupakan sambutan untuk tamu tersebut. Yang dimana tadi Ibu juga menjelaskan pada materi yaitu bersikap sopan santun. Nah, itu merupakan salah satu bentuk sikap sopan santun. Selanjutnya sekretaris tadi juga menanyakan apakah tamu tersebut sudah membuat janji temu atau belum. Nah, itu juga Ibu sudah menjelaskan tadi pada prosedur penerimaan tamu di mana ada konfirmasi jadwal. Jadi sekretaris mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah sudah membuat janji temu atau belum. Nah, selanjutnya ada proses screening. Tadi ditunjukkan di dalam video itu berupa tadi pertanyaan apakah sudah membuat janji temu atau belum. Lalu sekretaris juga meminta untuk tamu mengisi buku tamu. Dan juga terkait dengan penyediaan fasilitas, tadi juga ada tempat untuk menunggu dari tamu tersebut dan juga dipersilahkan oleh sekretaris untuk tamu tersebut dapat menunggu. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Baik, jika sudah cukup, jadi Ibu juga memiliki tugas untuk kalian. Di sini tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Di dalam satu kelompok terdapat 3 anggota yang nanti akan Ibu tentukan pembagiannya. Nah, apa tugas kalian? Kalian membuat skenario dialog menerima tamu di kantor. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada materi, pada contoh tersebut, kalian bisa membuat sekreatif mungkin. Lalu tugas ini dikerjakan di dalam selembar kertas ya. Selanjutnya kalian juga nanti akan mempresentasikan tugas tersebut, tetapi tidak semua kelompok presentasi, hanya beberapa kelompok saja. Karena Ibu ingin melihat apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu jelaskan, lalu apakah kalian sudah siap untuk mengerjakan tugas selanjutnya yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Nah, sekarang kita pembagian kelompok akan Ibu hitung ya. Jadi 1, 2, 3 nanti jadi kelompok 1 ya. Lalu selanjutnya 1, 2, 3 jadi kelompok 2. Lalu yang belakang 1, 2 dan depannya 1 juga ini menjadi satu kelompok, menjadi kelompok 3 dan Mbak 1, 2, 3 menjadi kelompok 4. Baik, jadi Ibu berikan waktu untuk berdiskusi sebentar. Nanti jika waktunya sudah habis, Ibu akan memberitahu kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Silakan, Mbak. Oh, apakah menurut kalian boleh? Boleh ya. Silakan dikerjakan. Bagaimana Mbak? Apakah ada kesulitan? Belum ada, Ibu. Apakah ada kesulitan Mbak? Tidak, Ibu.
Sudah selesai semua anak-anak? Baik, untuk kelompok siapa dulu yang ingin maju? Bisa dipersilakan maju untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai skrip skenario etika menerima tamu di kantor. Perkenalkan, nama saya Wulandari sebagai resepsionis. Perkenalkan, nama saya Maulida Julia sebagai tamu. Perkenalkan, nama saya Maulida Julia sebagai pemimpin. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat pagi Bapak, selamat datang di PT Manujaya. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Budi dari Institut Satu Indonesia. Baik Pak Budi, mohon maaf sebelumnya. Apakah Bapak sudah membuat janji temu dengan Ibu Maya? Sudah Mbak, kami sudah janjian bertemu pukul 10 pagi ini. Baik Pak Budi, mohon tunggu sebentar. Saya konfirmasikan terlebih dahulu kepada sekretaris Ibu Maya. Silakan mengisi buku tamu terlebih dahulu Bapak. Terima kasih sudah menunggu Pak Budi. Ibu Maya saat ini sedang menyelesaikan rapat singkat. Beliau akan menemui Bapak dalam 5 menit. Mari Bapak, silakan duduk di ruang tunggu terlebih dahulu. Apakah Bapak ingin meminum sesuatu? Kami menyediakan air mineral maupun teh hangat. Air mineral saja Mbak. Baik Pak Budi, silakan. Ibu Maya sudah menunggu di ruangannya. Mari saya antar. Permisi Ibu Maya, Pak Budi dari PT Prima sudah tiba. Ya, silakan masuk. Silakan masuk Pak Budi, soal berdiskusi. Terima kasih dari undangan. Ya, presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk praktik kedua, kelompok siapa yang sudah siap? Bisa dipersilakan maju untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dialog kami, yaitu etika menyambut tamu di kantor.
beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan beberapa materi bagaimana etika menyambut tamu di kantor. Dan kita sudah melakukan praktek bagaimana juga cara menyambut tamu di kantor. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi untuk mengukur bagaimana kemampuan kalian untuk memahami materi bagaimana menyambut tamu di kantor. Dari praktik tadi, apa etika yang harus diterapkan sebagai seorang sekretaris dalam menyambut tamu di kantor? Ya, Mbak, apa? Ya, ada lagi? Sikap ramah dan juga berbicara dengan sopan merupakan etika yang harus dimiliki seorang sekretaris dalam menyambut tamu di kantor agar kita sebagai sekretaris bisa menyapa tamu tersebut dan tamu tersebut merasa dihargai ketika masuk di kantor. Kemudian ada lagi, ya, berpenampilan menarik dan juga rapi harus dimiliki seorang sekretaris karena untuk menunjukkan citra perusahaan dan juga personal branding seorang sekretaris tersebut untuk menunjukkan sikap profesional sebagai seorang sekretaris. Kemudian ada lagi, ya. Ya, kita sebagai seorang sekretaris harus mampu berkomunikasi dengan baik dan juga tenang, agar ketika kita menyampaikan pesan, baik dari pimpinan maupun dari tamu, kita dapat menyampaikan pesan tersebut dengan baik dan menyampaikan dengan benar juga. Kemudian nih, misal ketika kita menjadi seorang sekretaris, kita diposisikan sedang sibuk, ada kerjaan, kemudian ada tamu. Apa sikap yang harus kita terapkan kepada tamu tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, apa? Tetap menyapa tamu terlebih dahulu, lalu meminta tamu untuk menunggu dengan sopan, Bu. Tetap menyapa tamu tersebut agar tamu tersebut merasa dihargai ketika ia diposisikan menjadi seorang tamu dan kita menyambutnya harus dengan baik. Kemudian, apakah boleh kita menjadi seorang sekretaris menggunakan bahasa yang kurang profesional? Tidak boleh, Bu. Alasannya kenapa? Ada yang bisa menjawab? Karena harus menggunakan bahasa yang sopan. Ya, kita sebagai seorang sekretaris harus menggunakan bahasa yang profesional dan juga bahasa yang baku agar ketika tamu masuk ke dalam kantor, tamu tersebut bisa memahami dan kita juga bisa mengkomunikasikan dengan baik. Kemudian ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, itu juga merupakan citra perusahaan. Dengan citra perusahaan yang baik, itu juga menunjukkan bahwasannya kita sebagai sekretaris yang baik. Kemudian nih, apabila ada seorang tamu tersebut marah-marah ke kita sebagai seorang sekretaris, dia tidak sabar. Apa yang kita lakukan? Ya? Ya, kita harus terlihat tetap tenang agar dalam situasi tenang itu kita tidak terjadi kesalahpahaman baik dari pimpinan maupun dari tamu tersebut meskipun terburu-buru ingin menjumpai pimpinan. Ketika kita menggunakan bahasa yang tenang, sikap yang tenang, itu juga mencerminkan bahwasannya kita itu orangnya memiliki sikap yang ramah, baik, dan juga memiliki personal yang tenang. Dan juga bisa kalian terapkan juga di lingkungan keluarga. Contohnya ketika kita menyambut tamu di kantor. Menyambut tamu di kantor itu bisa kita terapkan di lingkungan rumah. Contohnya ketika kita ada tamu di rumah. Ada tamu di rumah harus kita sambut dengan ramah, sopan, dan juga kita jamu dengan baik dan benar, seperti kita membuatkan teh, membuatkan makanan, membuatkan minuman. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, kita sebagai tamu itu juga, ketika kita menjadi tamu juga harus menjadi tamu yang baik ya anak-anak. Ketika kita menjadi seorang sekretaris maupun tamu, harus mencerminkan sikap yang baik. Karena ketika kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai. Betul sekali. Kemudian,
ketika kita berpenampilan menarik itu juga harus diterapkan karena kita harus berpenampilan sebaik mungkin untuk mencerminkan sikap yang baik. Seperti itu ya. Baik, anak-anak masih semangat atau udah ada yang mulai lemes nih? Semangat, Ibu. Semangat ya. Oke, baik. Ada yang masih semangat dan juga ada yang sudah mulai lemes. Tenang aja karena pembelajaran kita pada pagi ini akan segera selesai. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai materi nih. Tadi juga Ibu sudah memberi kalian penugasan, membuat apa tadi? Membuat skrip ya. Baik, tadi kalian juga perwakilan ada yang sudah presentasi ya tadi. Tadi kelompok berapa yang sudah presentasi, Mbak? Kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, baik, kelompok 1 dan juga kelompok 3. Tadi juga sudah diskusi dan juga tanya jawab mengenai apa saja yang menurut kalian belum kalian pahami. Selanjutnya, mari kita simpulkan bersama-sama apa saja poin-poin inti dari pembelajaran kita pada pagi ini. Mungkin yang mau berpendapat boleh untuk mengangkat tangannya, Mbak. Boleh Mbak Pipit menyampaikan? Jadi menurut saya dari materi yang kita pelajari tadi dapat mengetahui Bu kalau etika itu sangat penting apalagi dalam menyambut tamu. Baik, bagus sekali ya jawaban dari Mbak Pipit. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Pipit. Baik, selanjutnya siapa? Boleh Mbak Salma? Baik, bagus ya jawaban dari Mbak Salma. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Salma. Oke, dari jawaban kedua teman kalian tadi, Mbak Pipit dan juga Mbak Salma itu sudah betul ya. Ibu izin untuk menambahkan. Jadi dari materi yang telah kita pelajari itu dapat disimpulkan bahwa etika menyambut tamu kantor itu adalah suatu sikap yang memang harus sekali dimiliki oleh bagi seorang sekretaris. Nah, etika tersebut itu apa saja? Ada sikap ramah, ada sikap sopan, ada berpenampilan rapi, dan juga bisa mengikuti prosedur penerimaan tamu. Supaya apa? Supaya bisa tercipta kesan profesional dan juga citra positif bagi suatu perusahaan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, baik. Jika cukup, Ibu lanjutkan ke penugasan nih sebagai bahan refleksi untuk kalian. Nah, ini penugasannya bisa kalian lihat. Tadi kan kalian sudah membuat skenario nih, sudah membuat skenario secara berkelompok. Nah, dari skenario kalian tadi itu kalian buat video. Untuk ketentuan videonya itu apa sih, Bu? Untuk ketentuan videonya bisa kalian lihat. Yang pertama itu pembuatan video itu bebas. Boleh kalian lakukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Dengan catatan apa? Apabila kalian lakukan di lingkungan rumah, itu juga harus ada meja, harus ada kursi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, videonya itu berbentuk landscape. Kalian tahu landscape kan? Yang miring itu. Nah itu, dengan pengeditan itu kalian awali dengan ada judul, ada identitas kelompok, dan juga ada kelas kalian masing-masing. Selanjutnya, mungkin sampai sini ada yang dibingungkan? Belum ya, jika belum Ibu lanjutkan. Untuk durasi video berapa, Bu? Untuk durasi video itu minimal 5 menit sampai maksimal 7 menit. Lalu videonya kalian itu kalian upload di YouTube. Perwakilan salah satu anggota kelompok saja. Selanjutnya nanti dari video YouTube itu kalian salin. Kemudian kalian kirim di Google Classroom secara individu sebagai bahan penilaian. Selanjutnya untuk deadline-nya itu kapan sih, Bu? Untuk deadline pengumpulan itu tanggal 15 Mei 2026. Mungkin sampai sini ada yang masih dibingungkan? Belum ya, baik jika belum ada yang dibingungkan dan ditanyakan, mungkin Mbak Ketua Kelas boleh untuk dipimpin doa penutup, Mbak.
Baik, terima kasih ya Mbak. Pembelajaran kita pada pagi ini telah selesai. Mungkin ada yang masih dibingungkan lagi nggak? Belum ya. Jika belum ada yang dibingungkan, Ibu berharap dari pembelajaran kita pada pagi ini kalian dapat menerapkan nih etika dalam menyambut tamu, tidak hanya di lingkungan kerja tapi juga di lingkungan rumah kalian masing-masing. Pastinya kan kalian ketika di rumah itu ada tamu, mungkin tamu dari orang tua ataupun dari teman kalian masing-masing. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan, kita masih membahas mengenai etika menyambut tamu. Jadi materinya masih sama nih. Baik, ada yang masih dibingungkan lagi? Cukup ya, baik Ibu cukupkan sampai sini. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Ibu izin keluar dulu ya.